sekarang kita insya Allah akan belajar bersama, yakni gembira dengan karunia yang Allah berikan kepada saudaranya. Ya. Hal ini termasuk perkara yang sangat penting. Yang pertama, karena bahwasanya setiap orang Allah anugerahkan berbagai macam kelebihan. Suatu ketika Imam Malik pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam, engkau adalah imam kaum muslimin. Engkau dimuliakan oleh kaum muslimin di zaman itu, bahkan zaman sekarang." Kemudian orang itu bertanya, "Wahai Imam Malik, akan tetapi saya tidak melihat engkau itu banyak beribadah. Tidak banyak sholat, tidak banyak puasa, tidak banyak bersedekah." Padahal Imam Malik adalah di antara imam yang masyhur, ya. Maka Imam Malik pun menjawab, "Wahai saudaraku, ketahuilah bahwasanya Allah membukakan kepada setiap hambanya itu berbeda-beda. Ada yang Allah bukakan pintu puasa, ada yang Allah bukakan kepada hambanya itu pintu ilmu, ada yang Allah bukakan untuknya itu pintu sholat, pintu sedekah, dan yang lainnya. Sehingga tidak heran kalau kita mungkin menyaksikan ada yang sedekahnya kuat, tapi mungkin hafalannya tidak, kurang. Atau mungkin kita menemukan saudara kita itu puasanya Senin Kemis, Masya Allah, kencang, atau bahkan puasa Daud. Tapi mungkin perkara yang lain tidak segitu kuatnya. Nah, Allah membukakan pintu yang berbeda-beda. Begitu juga termasuk harta dan yang lainnya. Sehingga yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus gembira? Karena ada hadis Nabi SAW, bisa dibuka di halaman pertama di Hak Persaudaraan Islam yang bagian ke-8. An Abi Hamzah Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dari Abu Hamzah Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yakni seorang khadim atau pembantunya Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bahwasanya Nabi bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman. Sampai segitu. Maksudnya adalah tidak sempurna imannya sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sampai menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri, kan. Ada yang menginginkan kita itu kaya, kan, misalkan berlimpah. Jika saudaranya mendapatkan kekayaan atau keberlimpahan harta, maka kita seharusnya ikut gembira. Ada yang Allah anugerahkan ilmu yang fasih, ilmu yang kuat, hafalan yang kuat misalkan, atau yang lainnya, maka kita seharusnya ikut bergembira. Para ulama menyebutkan, Bapak Ibu, jika ada orang mendapatkan karunia dari Allah, kemudian orang itu tidak ada rasa gembira sama sekali, bahkan bisa muncul adalah hasad. Bu, hasad atau dengki. Hasad atau dengki. Hasad, Pak Bu, hasad itu, dengki itu. Menurut ulama ada dua definisi, Pak Ibu. Yang pertama, hasad atau dengki itu adalah
orang itu tidak suka dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain, atau benci. Kemudian definisi yang kedua para ulama menyebutkan adalah orang itu menginginkan agar karunia atau nikmat dari Allah itu hilang dari saudaranya. Itu yang disebut dengan hasad. Dan hasad ini sangat berbahaya, Pak Ibu. Sangat berbahaya, sampai-sampai di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gambarannya, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Banyak di antara ahli kitab yang ingin sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam hati mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Ini ahli kitab sampai segitu kalau dengki terhadap orang-orang yang masuk Islam, sampai menginginkan orang itu kembali kafir. Itu saking bahayanya dengki. Dan ahli kitab diantara kedengkiannya disebabkan karena yang dijanjikan di dalam Taurat dan Injil. Jadi disebut ahli kitab itu sinten Bapak Ibu? Ahli kitab itu Nasrani dan Yahudi. Kenapa Bapak Ibu disebut Nasrani dan Yahudi itu ahli kitab? Kok enggak Hindu atau Buddha? Ya. Karena Nasrani dan Yahudi agama ataupun penganutnya yang dulunya itu memegang kitab, yakni Taurat dan Injilnya. Akan tetapi kemudian berjalannya waktu Taurat dan Injil itu dirubah-rubah. Kemudian disebutkan juga bahwasanya di Taurat dan Injil itu disebutkan bahwa akan datang nabi terakhir yang akan menyempurnakan agama-agama sebelumnya, baik di Taurat ataupun Injil. Akan tetapi mereka dengki, padahal mereka sangat-sangat tahu persis bahwasanya nabi itu akan turun sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya di surat Al-Baqarah, nggak salah insya Allah, disebutkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, ini orang-orang yang Allah anugerahkan Alkitab, Taurat dan Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal betul bahwa akan ada nabi terakhir yang kenalnya itu seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya di antara mereka kebanyakan mereka menyembunyikan kabar itu karena dengki, karena yang Allah turunkan Nabi Muhammad bukan dari jalur Bani Israel, tapi dari baninya keturunannya Ismail. Mereka dengki. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di antara bahayanya tidak merasakan gembira atas karunia saudaranya, yakni menjadikan hasad, Nabi SAW mewanti-wanti di dalam hadis Abu Daud, an Abi Hurairah, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Iyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun naru al hatoba. Jauhlah oleh kalian hasad,
Jauhilah kalian hasad, karena ia akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nih, kalau hasad, dengki itu Nabi menyebutkan untuk dijauhi karena akan menghabiskan kebaikan-kebaikan kita. Diawali dengan hasad, kemudian akan apa Bu? Biasanya kalau orang nggak senang itu biasanya terus apa? Nyari-nyari salahnya, kemudian menceritakan itu apa? Ghibah, bahkan ada yang menfitnah gitu. Kalau hasad, jangankan kita orang biasa, orang awam atau penuntut ilmu, ustadz ataupun ulama itu dicari-cari kesalahannya, kemudian disebarkan di YouTube. Kesalahan baca Qur'annya misalkan, salah menyebutkan ayatnya saja, kemudian diumbar-umbar. Gitu. Kemudian diadu-adu dengan ustadz yang lain. Nah ini dipotong-potong ya. Nah ini tidak ahsan ya, jangan seperti itu. Oke. Namun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nih ada yang disebut juga hasad sebenarnya, tapi boleh. Akan tetapi hasad di sini maksudnya adalah iri. La hasada illa fitnataini. Tidak boleh dengki kecuali kepada dua orang. Hanya dua orang yang boleh didengki, Bu. Yang lain nggak boleh. Napa niku? Rajulin atahulahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari. Orang yang tidak boleh dengki kecuali kepada orang. Yang pertama Pak, orang yang diberi Al-Qur'an oleh Allah. Dia ahli Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, Masya Allah, bacaannya bagus dan lain sebagainya. Kemudian ia melaksanakannya di pertengahan malam dan di pertengahan siang. Dia rajin misalkan sehari, kayak bapak-bapak ibu-ibu ini Masya Allah sehari 1 juz nih Pak. Tilawahnya Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ya. Tuh, ada yang diberikan karunia oleh Allah seperti itu, ahli Al-Qur'an. Kemudian digunakan untuk sholat malam. Masya Allah. Sholat tarawihnya 1 juz, Masya Allah. Kemudian yang kedua, warajulin atahullahu mala fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahari. Yang kedua sinten Bu, Pak? Adalah orang yang Allah anugerahkan kepadanya harta yang melimpah padanya. Kemudian ia infakkan di pertengahan malam dan di pertengahan siang. Kita boleh iri. Maksudnya iri adalah ingin seperti mereka. Ingin seperti mereka. Kemudian yang ini boleh dibagi yang satunya. Kemudian yang boleh lagi adalah di halaman yang baru. Di hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, boleh dibuka terlebih dahulu. Nah ini. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia ini hanya untuk orang 4 golongan. Hanya ada 4 golongan dunia ini. Abadin razaqahullahu malan wa ilman. Yakni untuk hamba, yang pertama adalah hamba yang Allah rezekikan kepadanya adalah malan, harta, wa ilman, dan ilmu. Fahuwa yataqi fihi
rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Kemudian dengan harta dan ilmu itu dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya dengan ilmunya tadi, karena mengetahui ilmunya sehingga dengan hartanya bisa bertakwa kan. Dengannya ia menyambung silaturahmi dan mengetahui hak Allah di dalamnya. Orang tersebut kedudukannya adalah paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya cukup, hartanya melimpah, masya Allah, cukup nggih. Ini seperti misalkan sahabat sinten Bu? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kan gitu nggih. Sahabat-sahabat yang lain juga, Abu Bakar tuh kaya, Umar juga kaya, dan yang lainnya kan gitu. Mereka berilmu dan berharta, dan ini adalah yang paling baik. Nah, kemudian yang kedua, golongan yang kedua, abdin razaqahullahu ilman walam yarzuquhu. Yang kedua adalah hamba yang Allah rezekikan kepadanya, anugerahkan kepadanya ilmu. Walam yarzuquhu, akan tetapi tidak disertai dengan harta. Jadi hartanya nggak berlimpah seperti yang golongan pertama tadi. Fahuwa shadiqun niyati yaqulu, akan tetapi dengan kejujurannya, ya, dia jujur banget kan gitu kan. Lau anali malan la amiltu bi amali fulanin fahuwa biniyatihi fajruhuma sawaun. Dia berkata dengan kejujurannya, seandainya aku memiliki harta, aku pasti akan mengerjakan seperti apa yang mengerjakan si fulan. Fahuwa biniyatihi fajruhuma sawaun. Ia dengan kejujuran niatnya tadi, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang pertama. Masya Allah, ini lebih ngirit ini Bu, tidak punya harta tapi pahalanya udah sama. Jadi bisa nanti Ibu cari orang yang mencari orang yang berilmu dan kaya, dengan ilmunya dia takwa, menyambung silaturahmi dan melaksanakan hak-hak dia, hak-hak Allah. Terus punya keinginan jujur, wah pengen seperti itu, insya Allah pahalanya sama, gitu nggak? Insya Allah. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahwa rezeki itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti pilih ya, ada 4 tuh, 1, 2, atau 3 atau 4. Sekarang yang ketiga, wa bandin razaqahullahu malan walam yarzuquhu ilman. Nah, yang ketiga adalah hamba yang Allah berikan kepadanya rezeki harta, diberi harta, hartanya banyak, bahkan melimpah ruah, namun tidak diberikan ilmunya. Jadi nggak bisa ngelola ilmu, mungkin boros, mungkin bahkan sampai berfoya-foya dan lain sebagainya. Fahuwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadza bi akhbatil manazili. Yakni dengan hartanya itu yang tanpa ilmu itu, dia tidak bertakwa kepada Allah dalam hartanya karena tidak tahu ilmunya, tidak menyambung silaturahmi dengannya, dan tidak mengetahui hak Allah di dalamnya. Jadi tidak melaksanakan kewajibannya yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan orang tersebut adalah yang paling jelek di sisi Allah.
Nah, jadi kalau lihat ada orang yang seperti ini, naudzubillah ya, diberikan harta melimpah tetapi tidak bertakwa, tidak mengetahui hak-hak Allah, tidak menyambung silaturahmi, ini adalah sejelek-jeleknya orang. Dan yang keempat, wa'abdin lam yarzuqhu lahu malan, adalah hamba yang tidak Allah anugerahkan kepadanya rezeki juga ilmu. Ini serante tidak berharta kan gitu. Juga tidak berilmu. Fahuwa yaqulu, maka orang itu dengan jujur berkata, lau annali malan la amiltu fihi bi amali fulanin fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawaun. Seandainya kan gitu ya. Dia mengatakan dengan jujur, seandainya aku memiliki harta, karena melihat orang berharta tadi tapi tidak bertakwa. Nah, dia melihat seperti itu, kemudian dia mengatakan, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti apa yang dikerjakan si fulan ini, yang nomor 3 ini. Nah, ia berniat dengan sejujurnya seperti itu, pengen banget, dan keduanya sama mendapatkan dosa. Dosanya podo. Naudzubillah. Ini yang sangat ngenes ini, Isra untuk harta tapi dosanya podo gitu. Ini sangat disayangkan sekali. Jangan sampai. Makanya Ibnu Hajar al Asqalani pernah di dadang Ibnu Hajar saat itu menjadi seorang qadhi, seorang hakim, jaksa agung, menjadi hakim yang agung. Dia memiliki fasilitas kendaraan yang mewah gitu, okay. Dia sedang berada di jalan beriring-iringan. Kalau zaman sekarang ada pas pampresnya kan itu, beriring-iringan dengan keretanya yang kereta kencana kalau bahasa kita, yang sangat indah. Kemudian diadang oleh seorang Yahudi yang berpakaian tampak dia kesusahan, orang kafir, mencegat bahasa Indonesia, mencegat nih, menghadang kan, menghadang iring-iringan itu dan ingin berkata kepada Ibnu Hajar al Asqalani. Ibnu Hajar ini seorang ulama tapi juga seorang pejabat tinggi, seorang qadhi. Nah, wahai Ibnu Hajar, itu ada hadis yang gimana kebenarannya? Engkau selalu menceritakan hadis itu. Hadisnya mengatakan bahwa dunia ini adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir, dan akhirat nanti adalah surganya orang mukmin dan penjaranya orang kafir. Jadi dunia ini adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir, sedangkan akhirat itu adalah surganya untuk orang mukmin, penjaranya orang kafir. Sedangkan engkau wahai Ibnu Hajar, engkau menjadi qadhi lengkap dengan hartanya dan pengawalnya dan lain sebagainya, nampak mewah, sedangkan engkau orang mukmin. Katakan orang mukmin, aku orang kafir tapi kok hidupku susah kan gitu. Apa jawabnya? Ini hadisnya jangan salah kan. Maka Ibnu Hajar pun menjawab, wahai fulan, kisana, iya, saya ini di dunia seperti ini masih penjaranya saya di dunia. Dan besok di akhirat saya akan mendapatkan surganya insya Allah. Dan tentu saja surganya akan lebih indah dari ini. Sedangkan engkau orang kafir, surgamu di dunia seperti ini. Surgamu di dunia seperti ini. Orang kafir itu pakaiannya udah lusuh, sobek-sobek dan lain sebagainya. Dan di akhirat nanti penjaramu lebih susah dari ini kan. Nah, seperti itu. Jadi
Pantaslah Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW menyebutkan di dalam hadis, nikmal malu as-solihu lil mar'i as-solihi. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Kalau bisa soleh berharta. Ini menjadi di antara doa kita kalau kita haji umroh, ya. Di proposal kehidupan kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan anak keturunanku adalah anak keturunan yang mereka orang-orang yang soleh dan kaya, soleh dan berharta, kan? Harta dan soleh. Nah, seperti itu. Juga di hadis lain, la ba'sa bil ghani, maaf, la ba'sa bil ghina liman ittaqa wasihatu liman ittaqa khairun minal ghina watibun nafsi minan na'ami. Tidak apa-apa dengan kaya bagi orang yang bertakwa, dan sehat bagi yang bertakwa itu lebih baik dari kaya. Saya ulang, tidak apa-apa dengan kaya bagi orang yang bertakwa. Enggak apa-apa kaya bertakwa. Dan sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya. Jadi sehat, takwa sehat nih. Bisa misalkan nyun sewu takwa diantaranya perintah Allah 5 waktu jelas, sholat 5 waktu jelas, tahajud pinten Bu, 11 rakaat 1 juz, Masya Allah. Sholat duha pinten rakaat Pak? Biasanya 12, Masya Allah. Baca Quran 1 juz, Masya Allah. Sedekah sehari berapa ratus ribu ya. Setiap tahun bisa umroh, Masya Allah, bersama keluarga. Nah, ini enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bahkan tidak hanya enggak apa-apa, alhamdulillah Pak Bu. Seperti itu, Allahumma amin, kan itu nggih. Masya Allah. Anaknya pada habis Quran. Nah, ini nanti doanya kita umroh lagi besok seperti ini Pak nggih Bu nggih. Insyaallah. Amin. Nah, dan sehat. Jangan lupa doakan keluarga itu selalu sehat. Oh, nek sakit itu hartanya itu aduh, kayaknya itu enggak ada nikmatnya, kan itu nggih. Itu kalau makanya di antara ulama menyebutkan bagaimana supaya kita itu selalu bersyukur dan hatinya itu terenyuh napa bahasanya? Apa nggih? Suka terenyuh, suka punya empati nggih. Nah, itu mereka menyebutkan para ulama, datanglah ke orang sakit nggih. Besok sekali-kali kunjungannya itu ke rumah sakit gitu. Gitu. Lihat pada orang pada di infus, baring dan lain sebagainya. Tuh, pasti hati kita akan terenyuh. Terenyuh. Gitu nggih. Nah, kemudian qad aflaha min aslama wa ruziqa kafafan wa qana'atullahu bima atahu. Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup, dan Allah menjadikannya merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Nah, ini beruntung. Yang beruntung syaratnya apa Bu? Islam, tentu saja dengan Islam yang kafahan gitu ya. Karena masuk Islam itu harus kafah, nggak pilih-pilih saja. Kemudian yang kedua, diberi rezeki yang cukup mungkin insya Allah kita cukup tahun ini bisa berangkat umroh bersama keluarga, Allahumma amin ya. Tahun depan bisa haji yang belum, Masya Allah cukup, nah, itu Masya Allah amin. Kemudian Islam, rezeki cukup, dan merasa puas. Nah ini Bu yang harus diolah, merasa puas dengan karunia Allah kan gitu. Dikasih motor udah puas belum Pak Bu? Nah, pengen mobil, kasih mobil udah puas belum? Pengen lagi mobil yang terbaru dan lain sebagainya. Nah ini harus diolah hati kita, iman kita supaya puas terhadap
apa yang Allah karuniakan kepada kita. Sehingga pantaslah bahwasanya Nabi Muhammad SAW menasihatkan adalah sesungguhnya Allah tidak melihat pada harta, ada yang menyebutkan pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan kalian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, akan tetapi Allah hanya melihat hati dan amalan kalian. Ya. Namun hati serta amalan itu akan lebih maksimal ya, kalau kita diberikan oleh Allah rezeki yang cukup, akan lebih maksimal lagi ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan pertama kepada kita keteguhan iman, Islam, ya, ilmu yang sahih, ilmu yang lurus, kemudian Allah anugerahkan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa beramal soleh dengan maksimal, dan Allah lengkapi dengan kita rezeki yang luas, rezeki yang banyak, rezeki yang cukup dan halal serta thayyib beserta anak keturunan kita. Allahumma amin. Demikian, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu.